Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Agung Pratama dengan NIM 22087054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pengetahuan saya tentang mata kuliah pengantar ilmu melati sebagai berikut. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yakni tentang ruang lingkup ilmu melati. Yang pertama yakni filosofi pelatih. Filosofi pelatih adalah profesi yang menantang, yang melibatkan keputusan yang sulit dan dilema etika. Menurut para ahli, mengatakan sebuah filosofi yang berkembang dengan baik akan membantu membuat keputusan sulit dan pelatih lebih sukses. Filosofi olahraga berfungsi sebagai arena teoritas untuk mengembangkan perspektif kritis, refleksi dan dekonstruksi pada olahraga. Yang kedua yakni pengertian ilmu melatih. Ilmu melatih adalah ilmu pengetahuan olahraga yang mempelajari dan membahas masalah atlet, masalah latihan, masalah prestasi, serta bagaimana meningkatkan dan mempertahankan prestasi seseorang melalui suatu proses pembinaan yang terprogram secara efektif dan berkesinambungan. Yang ketiga yakni pokok bahasan ilmu melatih. Yang pertama yakni atlet. Atlet merupakan individu yang mengikuti proses latihan tersebut dan diberikan materi atau training olahraga sesuai dengan kebutuhannya guna tercapainya prestasi para atlet tersebut. Yang kedua yakni pentingnya pelatih. Pelatih adalah orang yang terlibat dalam olahraga, instruksi dan pelatih operasi tim olahraga atau olahragawan individu. Baiklah, poin yang keempat yakni peranan ilmu melatih dalam pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga bertujuan untuk pencapaian prestasi maksimal yang diwujudkan dengan ilmu melatih mulai dari prestasi pada tingkat daerah hingga pada tingkat nasional atau internasional. Baiklah, materi yang kedua yang akan saya sampaikan yakni training, exercise dan drill. Baiklah, yang pertama yakni pengertian training. Training adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik, pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu bisa tercapai. Yang kedua ini pengertian exercise adalah latihan, penggunaan, gerak badan, pelaksanaan dan pengalaman. Yang ketiga yakni drill. Drill merupakan metode mengajar yang dapat digunakan untuk mengaktifkan peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Karena metode drill ini menuntut peserta didik untuk selalu belajar dan mengevaluasi latihan-latihan yang diberikan oleh pelatih atau gurunya. Baiklah, poin selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi training. Yakni yang pertama pengelolaan waktu. Yang kedua penggunaan alat dalam pelatihan. Yang ketiga pengetahuan atau penjelasan materi pelatih. Dan yang terakhir adalah tim pengajar. Baiklah, poin selanjutnya yakni tugas pokok training olahraga. Yang pertama yakni menyusun menu latihan olahraga. Yang kedua mengajarkan keterampilan teknik dan taktik. Yang ketiga, membimbing seseorang untuk meningkatkan kemampuan fisik, kekuatan otot dan sebagian lainnya. Dan yang keempat, memantau dan meningkatkan kinerja atlet atau orang yang dia latih supaya lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan seorang atlet tersebut sehingga bisa membuahkan hasil yang diinginkan. Baiklah, materi yang ketiga yang akan saya sampaikan yakni prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Prestasi olahraga dengan olahraga prestasi tentu berbeda, yakni
pengertian prestasi olahraga adalah hasil upaya atau maksimal yang dicapai seseorang olahragawan atau atlet atau sekelompok orang atau tim. Sedangkan olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga. Berikutnya adalah komponen prestasi olahraga. Yang pertama yakni ada kekuatan, yang kedua ada daya tahan, yang ketiga ada daya otot, yang keempat ada kecepatan, yang kelima ada daya lentur, yang keenam ada kelincahan, yang ketujuh ada koordinasi, dan yang kedelapan ada keseimbangan. Baiklah, poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yakni faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga. Yang dimana terdapat dua buah yakni faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimana faktor eksternal adalah faktor yang dari luar seperti dukungan orang tua, tim atau orang terdekat lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor dari diri sendiri, yakni seperti kondisi fisik, teknik, mental dan lain-lain. Baiklah, materi terakhir yang akan saya sampaikan yakni beban latihan. Beban latihan adalah suatu bentuk latihan jasmani dan rohani atlet guna mencapai prestasi olahraganya. Beban latihan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama beban luar, yang kedua beban dalam. Yang dimaksud dengan beban luar adalah sifat dari beban itu sendiri, yaitu insentif latihan, volume latihan dan lamanya latihan. Sedangkan beban dari dalam, yakni merupakan beban latihan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap fisiologi atlet. Ada beberapa karakteristik beban latihan. Yang pertama adalah intensitas. Yang kedua durasi. Yang ketiga frekuensi. Dan yang keempat ritme. Sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.